Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Balik lagi bersama gue di segmen 5 film dan rencananya hari ini gue bakalan bawain 5 film Indonesia tentang pentingnya sebuah keluarga dan ini part keduanya. Sengaja gue dibikin part keduanya karena film-filmnya sangat keren-keren banget dan gue gak sabar untuk ngasih rekomendasi ke kalian semua. Buat kalian yang belum nonton part pertamanya, gue saranin kelarin dulu nonton video itu dan kalian bisa balik lagi di video yang sekarang karena filmnya gak kalah keren dan semenarik yang di list kali ini. Dan sebelum gue sebutin list filmnya apa aja, seperti biasa gue gak bosan-bosan untuk ngingetin kalian semua buat yang baru datang di channel ini ataupun yang belum subscribe, ayo pencet tombol merahnya dan sekalian aktifin notifikasinya biar kalian selalu update seputar video dari next. Oke, ini dia 5 film Indonesia tentang pentingnya sebuah keluarga part kedua. Film pertama ini dibuka dengan salah satu film terbaik Indonesia yang sempat dikecam oleh beberapa pihak. Film ini juga nggak tayang lama di bioskop untuk dinikmati oleh masyarakat. Namun hal tersebut nggak memengaruhi kesempatan film ini memenangkan banyak penghargaan. Mulai dari penghargaan Citra sebagai Best Film, Maya Award, Indonesia Movie Award, dan masih banyak penghargaan dari berbagai festival film internasional lainnya. Film ini berjudul Lovely Man. Film ini berkisah mengenai Cahaya, seorang gadis berusia 19 tahun dan layaknya gadis lulusan pesantren lainnya selalu tampil dengan jilbab dan tidak pernah lupa untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tanpa seizin ibunya, Cahaya berangkat ke Jakarta dengan menggunakan kereta api. Tujuan Cahaya sebenarnya sangat sederhana. Dia ingin bertemu dengan ayahnya yang bernama Syaiful yang telah tidak pernah dijumpainya selama 15 tahun terakhir. Syaiful memang selalu mengirimkan uang kepada Cahaya melalui perantara ibunya. Namun rasa rindu Cahaya sebagai seorang anak kepada ayahnya telah tidak lagi dapat terbendung. Setelah seharian menjelajahi Jakarta, Cahaya akhirnya dapat menemukan Syaiful dalam sebuah rupa yang berbeda dari apa yang dia bayangkan selama ini. Syaiful kini telah berganti nama menjadi Ipuy, berdandan menor, menggunakan gaun berukuran minim dan menjajakan dirinya di pinggir jalan. Lovely Man memiliki premis cerita yang sangat original, menarik dan berani. Sebenarnya film ini mengangkat isu tentang hubungan antara anak dan ayah. Gak hanya memiliki premis yang menarik, sang sutradara juga mampu mengembangkan cerita menjadi bermakna secara natural. Plot utama dalam film ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu kunjungan Cahaya ke Jakarta karena hendak bertemu dengan ayahnya sendiri. Selain berhasil menghadirkan kekuatan cerita yang solid, lagi dan lagi sang sutradara berhasil mengarahkan dari dua pemeran utama film ini, yaitu Doni Damara dan Raihanun, untuk memberikan chemistry dan penampilan terbaik mereka. Sebuah hal yang jelas sangat dibutuhkan bagi film yang mengandalkan deretan dialog dalam jalan ceritanya untuk dapat berjalan dan bekerja dengan baik. Baik Doni Damara maupun Raihanun tampil dalam penampilan yang begitu meyakinkan. Keduanya mampu menghidupkan hubungan yang terjalin antara dua karakter yang mereka perankan menjadi begitu mudah untuk merebut simpati para penontonnya. Film Lovely Man ini disutradarai oleh Teddy Suryatmaja dan dibintangi oleh Doni Damara, Raihanun, Asrul Dahlan dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 7 Oktober 2011 dan mendapat skor sebesar 7,5 di IMDb di vote dari 306 pengguna akun dengan di-rated dewasa. Film kedua ini diisi dengan film drama komedi yang bukan cuma menampilkan lucu-lucunya aja, tapi film yang satu ini menyuguhkan drama komedi keluarga yang bukan hanya menghibur tapi juga menyisipkan banyak pesan moral di dalamnya. Film ini berjudul Super Didi. Film ini mengisahkan tentang Arka, seorang arsitek muda yang harus menjaga kedua putrinya karena ditinggal oleh istrinya yaitu Wina ke Hong Kong selama 2 minggu. Selama 2 minggu dia harus menggantikan tugas istrinya mengurus segala keperluan anak-anak mereka, mulai dari mandi, makan, menyiapkan pakaian sampai kegiatan mereka yang padat seperti sekolah dan les. Dan di saat yang bersamaan Arka juga mendapat proyek besar di kantornya dengan deadline 2 minggu. Kekuatan terbesar dari film ini adalah terletak pada komedi yang selalu berhasil memunculkan tawa. Leluconnya terhindar dari kesan murahan. Pokoknya dari awal menonton film ini, kalian para penonton bakalan langsung disuguhi dengan adegan yang sangat-sangat lucu. Bahkan ada beberapa adegan yang memiliki cukup dekat dengan kejadian sekarang. Dan adegan-adegan tersebut berhasil membuat gue tertawa saat menonton film ini. Alur cerita yang maju mundur mungkin sedikit membuat pusing para penontonnya dan itu semua terasa filmnya agak terlalu cepat. Dan moral yang ingin disampaikan juga cukup mengena dan dapat dilihat dan disampaikan dengan jelas dari film ini. Akting dari para pemeran juga cukup natural dan berhasil membuat penonton masuk ke dalam jalan cerita ataupun ikut ketawa dengan penampilan mereka.
Film Super Didi ini disutradarai oleh Hadro Daengratu dan Adis Khairurrahman, serta dibintangi oleh Vino G. Bastian, Karina Nabila, Ira Maya Sopa, Ferdi Sulaiman, Mike Lucock, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 21 April 2016 dan mendapat skor sebesar 7,4 di IMDb di vote dari 22 pengguna akun dengan di-rated remaja. Film ketiga ini diisi dengan film drama religi hasil kolaborasi antara Indonesia dan Malaysia yang memberikan banyak pesan di dalamnya. Film ini berjudul Jarfa. Film ini bercerita tentang Jarfa, gadis Malaysia yang hidupnya penuh dengan masalah. Berparas cantik namun gak bisa menutupi karakternya yang emosional dan sangat keras. Pemberontakan yang dilakukan saat ini gak lepas dari rasa kecewa pada ayah kandungnya yaitu Abdi yang pergi meninggalkan Jarfa sejak masih kecil saat berusia 1 tahun. Hingga ibu Jarfa akhirnya menikah lagi dengan pria licik yang sangat dibenci Jarfa. Karena Jarfa selalu bermasalah dan konflik yang semakin memuncak bertengkar dengan ayah tirinya, Jarfa pun akhirnya dimasukkan ke sebuah pesantren yang jauh dari keramaian kehidupan kota besar dan jauh di negeri seberang di Jawa Barat, Indonesia. Film Jarfa sendiri secara keseluruhan masih jauh dari kata menghibur ataupun sempurna untuk sebuah tontonan film. Filmnya mungkin masih bisa ditemui oleh para penontonnya layaknya sinetron-sinetron yang ada di Indonesia. Klimaks cerita yang berada di akhir film pun terasa lempeng begitu aja. Film yang satu ini juga bakalan menyuguhkan dua keindahan dari dua negara sekaligus, yaitu Malaysia dan Indonesia. Pokoknya kekasan dari dua negara ini sangat terasa di film ini dan ditampilkan dengan sangat pas. Film Jarfa ini disutradarai oleh Ruli Wanisar dan dibintangi oleh Kakak Azraf, Doni Alamsyah, Betari Ayu, Anindi Jarfa, Berlando Detos, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 24 Oktober 2019 dengan di-rated remaja. Film keempat ini diisi dengan film drama keluarga terbaru dan juga film ini diadaptasi dari lagu populer berjudul sama milik grup Bandanera yang hadir dengan kisah epik. Film ini berjudul Sampai Jadi Debu. Film ini mengisahkan pilihan seorang anak bungsu bernama Damar untuk mengurus ibunya yang menderita Alzheimer. Pilihannya mengurus sang ibu membuat Damar meninggalkan kekasihnya serta pekerjaannya. Hingga sampai di situ Damar juga dibenci oleh saudaranya karena keras kepala ingin mengurus ibunya sendiri di rumah. Sampai Jadi Debu sebenarnya punya cerita yang sangat sederhana. Meskipun tema ceritanya udah sering digunakan, film ini jadi sahdu dan berbeda karena sinematografinya yang sederhana dan juga itu bisa membuat film ini terasa down to earth dan bisa dirasakan oleh penontonnya. Meski setting berputar di tempat yang sama, sang sinematografer nggak kehabisan akal untuk memberikan emosi pada tiap gambar yang diambil. Maksudnya, setiap konflik dan adegan Bu Sugeng yang kehilangan ingatan dan kembali normal terasa sangat depresif. Bisa dikatakan film ini berhasil menampilkan sudut pandang anak-anak Bu Sugeng yang teramat kesulitan menjaga seseorang dengan penyakit Alzheimer. Selain teknik pengambilan gambar yang sangat bagus, aransemen lagu Sampai Jadi Debut juga terus mengalun sepanjang film. Lagu yang dinyanyikan Bandanera ini mampu menambahkan nuansa melankolis tersendiri pada film ini. Pokoknya sayang banget buat kalian kalau nggak nonton film yang satu ini. Film Sampai Jadi Debu ini disutradarai oleh Eman Pradipta dan dibintangi oleh Cut Miniteo, Wafda Saiful Lubis, Yasamin Jesem, Edward Manula, Uli Triani, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 8 April 2021 dengan di-rated remaja. Film yang terakhir ini diisi dengan film yang gak kalah terbaru dari film sebelumnya dan film ini sepertinya ingin menceritakan kondisi di masa sekarang. Film ini berjudul Hari Yang Dijanjikan. Film ini menceritakan tentang Puji dan dia menjadi salah satu pihak yang harus menanggung dampak dari pandemi sekarang. Enggak hanya kehilangan pekerjaan, Puji juga enggak mendapatkan pesangon karena pabrik tempat dia mencari nafkah hampir bangkrut. Situasi yang terasa kian menyesalkan bagi dirinya dan sang istri saat mengingat beberapa utang yang belum terbayarkan. Dia sempat menerima saran untuk mengajukan pinjaman daring, namun Puji menolak karena takut dengan resikonya. Puji menemui sang penagih utang dan berjanji dia akan berusaha mencari penghasilan tambahan secepatnya dan segera melunasi utangnya itu. Pada waktu yang hampir bersamaan, Puji juga berjanji untuk mengembalikan smartphone pada putrinya yaitu Ica.
Film ini memiliki pesan moral dan realita hidup di zaman pandemi seperti yang sekarang ini. Dari awal, banyak dialog-dialog yang berisikan imbauan tentang protokol kesehatan. Mulai dari memakai masker, menjaga jarak, dan nggak bersalaman satu dengan yang lainnya. Selain itu, film ini juga menggambarkan apa yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Mulai dari banyaknya orang yang di PHK, sulitnya mendapatkan pekerjaan, hingga bertemu orang merasa sangat khawatir. Semua ditampilkan dengan cukup terbuka oleh film ini. Bahkan di akhir film, penonton juga diajak untuk stay healthy di masa pandemi sekarang. Bersikap sabar dalam menghadapi kesulitan yang terjadi. Jadi, mungkin film ini memang mau mengajak penontonnya untuk tetap saling menguatkan dalam bertahan hidup di masa sulit seperti ini. Dan sedikit tambahan dari gua, di luar dari review filmnya, buat kalian dimanapun kalian berada, tetap menjaga kesehatan karena sehat itu sangat penting, oke? Film Hari yang Dijanjikan ini disutradarai oleh Fajar Bustami dan dibintangi oleh Vino G. Bastian, Agla Artalidia, Alfi Alfandi, Kemal Palevi, Graciela Abigail, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 12 Mei 2021 dan mendapat skor sebesar 7,0 di IMDb di vote dari 5 pengguna akun dengan rated remaja. Oke, mungkin itu aja beberapa judul film baper Indonesia tentang pentingnya sebuah keluarga di part kedua kali ini. Buat kalian yang mau menambahkan list film seperti ini atau juga yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan yang terpenting, subscribe terus channel ini, like video ini jika kalian suka dengan list filmnya, dan selek aja kalau menurut kalian list film dari gua kali ini kurang menarik. Lalu share video ini, gua Are, see you in the next film.